Ini adalah Huawei MateBook D14, tapi kita tidak sedang review produk ini. Yang kita review adalah Windows 11. Beberapa waktu lalu cukup ramai di internet mengenai Windows 11, dan jika kalian mengetikkan kata Windows di kata pencarian browser kalian, akan cukup banyak artikel yang membahas mengenai Windows 11. Salah satunya di suara.com, rilis akhir Juni 2021 ini bocoran fitur baru Windows 11. Atau bahkan Microsoft menentang untuk beberapa link yang menyebarkan developer version dari Windows 11 dan minta untuk diblokir. Serta juga media-media internasional memberitakan mengenai Windows 11 dan bagaimana sih Windows 11 itu di developer version atau di versi saat ini. Sekarang mari kita ulik. Sebelum kita masuk ke pembahasan Windows 11 ini, kita disclaimer on dulu. Kita tidak mengajak teman-teman untuk install Windows 11 ini karena memang versi yang kita dapatkan merupakan versi developer, artinya bukan versi untuk end user atau versi untuk retail. Dan yang kita dapatkan di Microsoft Windows 11 developer version OS build-nya 21996.1, dan karena ini versi developer, kemungkinan besar akan cukup banyak perubahan-perubahan jika dibandingkan dengan apa yang kita review kali ini. Setidaknya ini bisa menjadi sedikit gambaran. Untuk versi yang kita review kali ini merupakan Huawei D14 yang menggunakan AMD Ryzen 7 3700, memori 8GB, untuk share-nya juga masih sama. Untuk memori load-nya di posisi kita tidak buka apa-apa juga sebenarnya mirip-mirip seperti Windows 10, SSD, Wi-Fi menggunakan Wi-Fi AC dan menggunakan AMD RX Vega 10 untuk IGP-nya. Ini adalah halaman depan dari Windows 11. Dan yang terlihat tampak jelas ada di bagian taskbar-nya, di mana menu dia letakkan di bagian tengah, berbeda dengan Windows 10 yang pasti di bagian kiri. Tapi posisi ini tidak tetap karena memang kalian dapat ubah kembali ke bagian kiri dengan cara kalian bisa diklik kanan taskbar-nya, dan saat posisi taskbar kalian klik kanan hanya ada satu pilihan menu, berbeda dengan Windows 10 yang cukup banyak menu yang sebenarnya juga tidak kalian pakai atau jarang banget kalian pakai. Kalian bisa klik dan terdapat taskbar alignment, kalian bisa ubah ke kiri jadi gambarnya seperti ini, atau kita kembalikan ke tengah agar lebih fresh. Dan terdapat beberapa menu tambahan yang ada yang sama, ada yang juga yang baru, di mana posisi desktop button ini juga masih sama, ada fitur di Windows 10 juga, di mana saat posisi kalian arahkan kursor ke bagian kanan bawah ini akan langsung masuk ke desktop. Saat kalian tekan lagi akan kembali, software-software yang kalian buka akan terbuka kembali, dan terdapat automatic hide the taskbar, ini sama juga. Lalu juga terdapat workspace ink, ini juga yang cukup baru di Windows 11, di mana posisi workspace kalian ini mirip seperti shortcut atau pintasan ke software-software seperti ini, yang kalian dapat atur di setting, edit pane menu, dan kalian bisa pilih software apa aja yang masuk ke shortcut kalian. Nah, jadi seperti ini, dia akan langsung muncul di bagian workspace ink-nya. Lalu terdapat task view. Nah, jadi ini posisi task view-nya. Nah, ini task view sendiri ini mirip seperti Windows 10 sebenarnya, sudah ada fitur juga di Windows 10, tapi posisinya berada di atas. Tapi di Windows 11 ini diganti posisinya di bagian bawah, dan untuk akses task view juga kalian dapat menggunakan Windows Precision Driver. Ini sudah support juga dengan slide 3 jari kalian ke atas seperti ini. Lalu terdapat search juga kalian dapat hilangkan di Windows 11 ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian explore-nya, dan untuk ikonnya berubah, dia lebih fresh memang, dan kesannya memang jauh lebih smooth jika dibandingkan dengan Windows 10. Untuk transisinya sendiri jauh lebih baik, lebih enak dilihat juga. Dan yang paling menarik adalah icon, dia lebih colorful sehingga kesannya memang jauh lebih fresh. Dan saat posisi kita lihat untuk data Windows-nya, ukuran filenya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan fresh install dari Windows 10 juga. Jadi entah ini memang karena versi beta, atau mungkin memang posisi Windows 10 dia lebih efisien untuk masalah storage. Untuk drivernya sendiri
Kita akan buka di manage. Posisi driver seperti ini karena memang semuanya sudah saya install, tapi pada saat pertama kali selesai ada dua driver yang memang nyangkut atau tidak bisa diinstal otomatis oleh Windows. Yang pertama ada di biometric device-nya atau fingerprint-nya. Yang kedua driver dari AMD. Nah, posisi driver AMD kalian dapat atur menggunakan atau download dari website AMD-nya biar dia otomatis install juga. Tapi khusus untuk biometric device-nya, walaupun ini sudah terinstall, biometriknya tidak dapat dipakai. Seperti ini saya tunjukkan. Dan pada saat posisi tangan saya menyentuh fingerprint, ini tidak terdeteksi. Nanti gambarnya akan saya tampilkan di bagian pojok kanan atas. Ini tidak jalan sama sekali walaupun drivernya dia sudah terinstall. Dan satu lagi ada yang baru dari Windows 11. Mungkin kalian biasanya kan misal nganggur atau apa, posisi kalian klik kanan di bagian explore, di refresh lagi, klik kanan di refresh lagi. Tapi pada saat kalian refresh atau klik kanan di desktop, ini akan muncul open in Windows Terminal. Dan ini akan masuk ke command prompt-nya. Dan ini command prompt-nya juga masih sama. Ini juga masih sama. Beda seperti bahasa dari MacBook atau dari Linux. Jadi ini masih benar-benar command prompt Windows. Dan pada saat kalian membutuhkan software tambahan, kadang-kadang kan kita butuh software dan kita harus install juga yang namanya .NET. Dan di sini cukup bermasalah karena posisi software .NET ini cukup riskan atau cukup penting untuk mendukung software-software lain, dan posisi saat kita install ini error. Artinya akan banyak software yang kemungkinan besar untuk awal-awal seperti ini belum support di Windows 11. Tapi ini nanti kita akan cek beberapa game khususnya Dota 2 dan CSGO di laptop ini apakah lebih stabil atau sama saja dengan Windows 10. Tadi ada beberapa pembahasan yang terlewat, kita kembali ke mode desktop dan dapat kalian lihat icon untuk start menunya juga sudah berbeda. Dia lebih flat, lebih dua dimensi dan lebih simple, dan saat kalian klik untuk ikonnya jauh lebih berwarna, lebih colorful dan lebih simple jika dibandingkan dengan Windows 10 yang memiliki icon cukup besar di bagian kanan. Dan terdapat icon widget di taskbarnya. Yang ini dapat kalian atur pada saat posisi pencairan Windows-nya, dan kalian bisa atur interest kalian dan berita-beritanya akan muncul sesuai dengan keinginan kalian, atau kalian dapat atur juga di bagian pojok kanan atas widget, dan kalian dapat kelola atau dapat ubah keinginan kalian atau widget kalian sesuka hati. Dan pada saat posisi pencairan Windows sedikit berbeda dengan Windows 10, di mana Windows 10 kalian dapat skip saat posisi permintaan terkoneksi dengan internet atau input Microsoft account. Tapi di Windows 11 ini kalian harus terkoneksi dengan internet dan harus input Microsoft account. Untuk control panelnya sendiri masih sama, setidaknya logonya dia, ikonnya dia berubah, lebih colorful juga, dan sudut-sudut di setiap foldernya juga sudah berubah. Dan pada saat kalian arahkan kursor ke bagian maximize, ini akan secara otomatis terdapat menu untuk memanajemen desktop kalian. Jadi terlihat lebih menarik dan terlihat jauh lebih nyaman untuk kalian pakai bekerja. Nah, untuk game yang pertama, so far di Dota 2 dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita medium to low, tidak ada kendala sama sekali. Jadi tidak terasa berbeda antara Windows 11 dan Windows 10. Kita lanjut ke game yang kedua. Game selanjutnya kita pakai CSGO, dan so far kita mainkan tidak mengalami masalah sama sekali. Jadi aman-aman saja, tidak berbeda dengan Windows 10.
Cukup menarik melihat Windows 11 ini bagaimana dia dikembangkan, dan secara user interface saja Windows-nya benar-benar menarik dan semuanya terlihat sangat fresh. Dan kita tunggu saja versi resmi dari Microsoft-nya yang dapat kalian gunakan untuk end user, dan OS-nya sudah cukup stabil untuk menjalankan berbagai macam software. Jadi thank you banget udah nonton video ini, dan sekali lagi jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan mungkin kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.